Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Swanti. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat, sekolah juga baik. Alhamdulillah. Barakallah. Bersyukur sekali nih saya bisa bersilaturahmi ke Bu Yanti. Alhamdulillah juga ini pengalaman juga panjenengan bisa rawuh ke sini satu kehormatan tertentu. Menjadi guru penggerak nanti saya bisa belajar ke panjenengan juga. Seperti itu nggih. Saya juga belajar dari Bu Yanti nih. Sekolah model IKM Jawa Tengah. Wow, Masya Allah, ini baru tahap belajar loh. Oh iya. Jadi belum ini ya belum pastinya nanti. Tapi doakan saja semoga nanti semua berjalan lancar. Iya, memberi manfaat. Amin. Ini Bu Yanti ada tugas dari guru penggerak untuk menanyakan ke jenengan terkait dengan pengalaman Bu Yanti sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Ini langsung kemauan nggih. Oke. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika gitu ya. Bujukan moral yang selama ini dialami di TK 1 Jeruk Sawit ini bagaimana nih Bu Yanti? Untuk anak Boleh? oke. Oke. Kalau untuk anak kan kita yang pertama tuh anak itu unik ya Us. Oke. Terus berbagai macam karakteristik juga, Oke. berbagai macam tingkah laku dari anak-anak itu kita anggap semuanya itu walaupun anak itu kan punya karakter tersendiri. Oke. Jadi anak yang aktif, ada yang diem, ada yang berbagai lah untuk anak-anak kalau Oke. sekarang ini. Nah, cara kita untuk menangani itu bagaimana? Nah, kita sebagai pendidik atau Oke. saya sebagai kepala sekolah di sini, nanti kita juga terjun ke hal tersebut. Oke. Satu, untuk anak yang aktif, kita beri anak apa katakanlah contoh yang baik dulu. Contoh. Nah, ada Mas Irfan, kalau seperti itu kira-kira baik nggak ya? Kita peluk aja dengan sentuhan bahasa yang bahasa indah atau Oke. bahasa tubuh kita sebagai pendidik, biar anak itu bisa dekat dengan kita, malu dengan kita. Itu kita juga punya ilmu tertentu sebagai pendidik pastinya. Seperti itu. Kalau yang terkait dengan dilema etika, jenengan harus memutuskan mana ya gitu ya antara dua kepentingan, tapi harus diambil salah satu gitu. Oke, untuk dilema etika itu kan kita meskipun sama-sama benar, tapi Iya. kita dalam hal tersebut kita disulitkan gitu ya. Iya. Kita untuk mengambil situasi tersebut itu memang kita tidak mudah. Oke. Yang kita ambil keputusan itu ya kita cari jalan keluar dulu. Yang terbaik itu yang mana gitu ya. Istilahnya tadi anak istilahnya bertengkar atau Oke, apa gitu oke. ya. Ternyata mainan, royoan mainan, Oke. itu kan pasti terjadi. Iya. Ternyata ada mainan baru. Oke. Aku sih padahal sudah penuh. Nah gitu, ya kita tadi pakai bahasa sentuhan. Oh iya. Nah kita cari yang benar, semuanya benar. Iya. Tapi kita kasih yang lebih benar lagi, seperti itu. Kalau yang selama ini ya bagaimana Bu Yanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu. Nah, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi? Oke, itu memang tidak mudah lagi. Nah, mungkin saya sebagai pemimpin ya, itu merupakan proses keterampilan dalam menentukan sebuah pilihan keputusan dari berbagai alternatif, apalagi antara benar dan benar. Iya. Emang benar dan benar itu hal-hal yang sama berat. Iya. Nah, salah dan benar itu udah biasa, tapi Iya. kalau benar dan benar itu kita harus selektif mungkin. Iya. Kebenarannya itu yang lebih capaiannya yang lebih benar apa, seperti itu lah. Saya sebagai pemimpin mungkin tidak begitu mudah ya dalam pengambilan keputusan itu, yang mungkin sesuai dengan keterkaitan dengan tanggung jawab yang ke belakangnya nanti, sesuai Jangka panjangnya jangka gitu ya. panjangnya bisa dipertanggungjawabkan secara pasti, seperti itu. Oke. Jadi untuk jangka panjangnya seperti apa? Jadi itu yang akan diambil Secara benarnya, iya. Kemudian yang ketiga menikah, langkah atau prosedur biasanya seperti apa yang dilakukan selama ini Bu Yanti dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada langkah-langkahnya atau prosedurnya. Oke. Wah, ternyata ini ya dari tahap 1, 2, 3 itu mungkin ya langkah-langkah yang tahap-tahapnya ya. Oke. Untuk mengenai langkah-langkah itu saya sebagai pemimpin mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini.
mengumpulkan fakta-fakta, Oh, terus mengumpulkan faktanya. yang relevan dengan situasi ini. Terus pengujian benar atau salah, pengujian paradigma, benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi. Itu juga tidak mudah juga ya Us. Investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan yang akan direfleksikan. Pakai 9 tahapan pengambilan keputusan itu. Iya. Jadi kita melihat lagi yang akan kita ambil dan kita refleksikan kembali. Siap. Biar semuanya itu nanti langkah-langkahnya mudah kita panjat. Matur suwun. Kemudian yang keempat, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang kira-kira paling efektif menurut Bu Giyanti itu apa saat tahapan-tahapan itu atau hal-hal yang penting gitu? Kalau dalam pengambilan sendiri yang paling penting ya dalam tadi melihat atau keputusan yang kita akan refleksikan kembali, kita lihat lagi permasalahan tadi. Jadi kita tidak sembarangan mengambil keputusan tersebut. Jadi kita harus tahu, oh langkah kedepannya nanti seperti ini loh. Kita bisa mempertanggungjawabkan hasil keputusan kita sebagai pemimpin seperti itu. Refleksikan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau yang kelima nih, hal apa saja yang merupakan tantangan nih selama ini dalam pengalaman Bu Giyanti pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pemimpin itu ya pasti banyak banget tantangan. Jadi kita kan ada kelompok A, B1, B2 gitu ya. Itu dalam tantangan kita. Kita kalau menggunakan guru, kita sebagai pemimpin ya itu antara guru satu dan lainnya, kita juga sebagai pemimpin, dan kita sebagai penengah gitu ya. Yang dituakan itu pasti memilih dalam suatu keputusan tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil keputusan itu dengan langkah bijak. Seperti itu. Kita tidak harus menyakiti, tidak itu salah, itu benar, tidak seperti itu. Jadi tadi yang dari depan tadi ya, antara benar dan benar. Nah kita dari guru-guru itu kita di kemudian jadi satu dulu, merangkul semua kepentingan, tidak saling menyalahkan satu yang lainnya, tidak mengambil hanya satu keputusan seperti itu. Jadi yang ketika misalnya usulannya tidak diterima pun nggak sakit hati gitu ya. Kita sebagai pemimpin bahasa sentuhannya harus mengena seperti itu. Kemudian yang keenam, apakah Bu Giyanti memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Misalnya, apa langsung diselesaikan pada waktu itu atau dibuat jadwal terlebih dahulu begitu? Oke, kalau keputusan itu, kalau saya tuh pastinya tuh kita pikir dulu sejenak. Jadi kita tidak menggunakan emosi. Nggak kita 1 menit 2 menit ya. Kita kalau apalagi itu yang nantinya akan berpikir lebih jauh, seperti itu. Perlu pemikiran yang lebih jauh. Kalaupun saat itu kita yang bisa kita lakukan bisa. Tapi kalau perlu pemikiran yang lebih jauh, kita tata dulu agar tidak menyakitkan hasil keputusan itu dan nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk harinya kelak. Berarti tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya seperti itu. Jadi kalau membutuhkan waktu yang lebih pun juga baru dijadwalkan ulang penyelesaian pengambilan keputusan itu ya. Iya. Kemudian yang ketujuh menikah, adakah seseorang gitu ya yang sangat berpengaruh atau faktor yang selama ini mempermudah, selama ini membantu Bu Giyanti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pastinya ada ya dalam sebuah organisasi atau sebuah yayasan di lingkungan pendidik itu pasti ada. Tapi kita kan nggak boleh memihak satu itu pun, karena semuanya dalam keterkaitan organisasi itu pasti semuanya saling membantu. Nah, tapi dalam satu titik itu ada juga. Ada ya? Ada. Yayasan itu atau apa di sini? Ya, yayasan. Kemudian yang terakhir nih kok, yang telah Bu Yanti sampaikan selama ini, Bu, pembelajaran apa yang dapat Bu Giyanti petik dari pengalaman Bu Giyanti mengambil keputusan di rumah kita?
untuk mengajarkan kan saya sebagai kalau di sini pas sekolah, Nggih. kalau di buku saya sebagai ketua dadin. Nggih. Insya Allah pengambilan keputusan itu pasti ada ya. Iya. Di antara itu semuanya kita itu dalam langkah bijak. Mungkin kita harus berpikir secara dewasa. Sebagai pemimpin juga tidak mudah. Kita harus memutuskan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, Nggih. dengan berpikir logis juga, tidak semena-mena untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk merangkul semuanya. Jadi lebih mengedepankan kepentingan bersama gitu. Betul. Nggih, ngoten Bu Giyanti, terima kasih sekali sudah Sama-sama membantu. nanti. Sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih kembali juga ini berbagi pengalaman. Nggih. Semoga nanti di lain kesempatan bisa belajar tentang IKN. Oh, terima kasih. Semoga oke. Nggih. Sama-sama belajar us. Nggih, ngoten matur suwun. Oke, Terima kasih Bu sama-sama. Giyanti. Sukses semuanya, Amin. sehat Matur semuanya. nuwun. Amin. Nggih, para